Halo para pendengar Kripipip. Kali ini aku akan menceritakan bagaimana marahnya sang dukun ketika kita melakukan kesalahan kepada mereka. Perkenalkan, namaku Dewa. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah menjadi mimpi buruk seperti ini. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang gelap dan sunyi, hanya ditemani dinginnya udara malam dan ingatan akan keluargaku yang sudah tiada. Semua bermula di desa kecil kami, Desa Kalisuruh. Sebuah tempat yang indah namun penuh dengan misteri. Desa Kalisuruh terletak di pedalaman Jawa Timur, dikelilingi oleh bukit-bukit hijau yang menjulang dan hutan bambu yang rapat. Jalan setapak berdebu membelah desa, menghubungkan rumah-rumah warga yang sebagian besar terbuat dari kayu dan bambu. Di beberapa bagian ada sawah-sawah yang membentang luas, menghasilkan padi yang menjadi sumber penghidupan utama di desa kami. Namun, di sisi lain desa ada satu kebun yang biasa kita sebut dengan kebun hitam. Tempat ini selalu dihindari orang-orang di desa. Kebun hitam bukan sekedar kebun biasa. Banyak cerita menyeramkan yang beredar tentang tempat itu. Orang-orang bilang kebun itu dihuni makhluk gaib yang menjaga rahasia kelamnya. Saat melintasi kebun tersebut, bau tanah basah bercampur darah sering tercium, meskipun tidak ada apapun di sana. Meski memiliki keindahan alam yang memukau, desa Kalisuruh juga menyimpan aura yang sangat gelap. Suasana desa menjadi sangat hening setelah matahari terbenam. Lampu-lampu minyak di teras rumah warga tidak cukup menerangi jalan-jalan kecil, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di antara pohon bambu. Suara jangkrik dan burung hantu sering terdengar. Namun terkadang diiringi oleh suara-suara aneh seperti tawa kecil atau bisikan dari arah yang tidak jelas. Semuanya dimulai ketika ayahku, Pak Suryo, memutuskan untuk membersihkan kebun hitam itu. Suatu sore ia mengumpulkan kami di ruang tamu. "Kita harus membersihkan kebun itu," kata ayah dengan nada tegas. "Sudah terlalu banyak ular berbisa yang muncul dari sana. Itu bahaya banget buat warga." "Tapi ya," jawab kakakku Dito dengan nada ragu, "itu kan kebun Pak Ranta. Orang bilang dia nggak suka kalau ada yang ganggu kebunnya." Ayah menghela napas panjang. "Kita tidak bisa terus membiarkan rasa takut mengendalikan hidup kita. Kebun itu milik desa, bukan dia. Aku akan berbicara dengan Pak Ranta dulu." Esok paginya ayah pergi ke rumah Pak Ranta. Aku ikut bersamanya, meskipun hatiku penuh dengan rasa takut. Gubuk Pak Ranta terlihat menyeramkan dari dekat, dengan atap yang hampir roboh dan pintu kayu tua yang mengeluarkan suara berderit saat terbuka. "Ada apa, Suryo?" Suara Pak Ranta terdengar dingin. Dia muncul dari dalam rumahnya mengenakan sarung kusut dan baju hitam yang lusuh. Tatapan matanya sangat tajam, sehingga membuat bulu kuduku selalu berdiri ketika bertemunya. "Aku hanya ingin memberitahu, kami akan membersihkan kebun itu. Banyak warga yang khawatir karena ular berbisa sering muncul," jawab ayah dengan nada tenang. Pak Ranta tertawa kecil tapi nadanya dingin. "Kebun itu adalah milikku, dan aku melarang siapapun yang menyentuhnya. Kebun itu terlalu liar, Ranta. Ini untuk kebaikan semua orang yang ada di desa," tegas ayah. Pak Ranta mendekat, matanya berkilat penuh dengan kemarahan. "Kalau kau berani menyentuh kebunku, Suryo, kau akan menyesal. Keluargamu akan membayar mahal untuk ini." Aku menggenggam pundak ayahku dengan gemetar. Ayah hanya menatap Pak Ranta dengan dingin sebelum berbalik dan pergi. Pekerjaan membersihkan kebun hitam itu dimulai beberapa hari kemudian. Meskipun banyak warga yang enggan ikut karena takut pada ancaman Pak Ranta, ayah tetap melakukannya bersama beberapa orang pemberani. Malamnya setelah kebun itu dibersihkan, hal-hal aneh mulai terjadi. Aku terbangun karena suara ketukan di jendela kamarku. Aku mencoba mengabaikannya, tapi suara itu terus berulang, seperti ada yang mengetuk dengan jari. Dengan ragu, aku berbisik pelan, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Ketika aku membuka tirai, aku melihat sosok hitam berdiri di bawah pohon mangga di halaman. Tubuhnya tinggi, matanya merah menyala menatap dingin ke arahku. Dan seketika itu juga aku langsung berteriak. Tidak lama kemudian ayah langsung datang ke kamarku. "Ada apa, Dewa?" tanyanya panik. Seseorang di luar, ayah," kataku dengan gemetar. Ayah segera keluar untuk memeriksa, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya angin malam yang dingin.
Keesokan paginya adikku Rina tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas dan wajahnya pucat. Ibu mencoba menenangkannya. "Minum obat ini, Rina. Kamu pasti sembuh," kata ibu sambil menyuapkan air hangat. Tapi Rina hanya menggeleng. "Bu, ada ular besar masuk ke rumah. Dia mau makan aku," bisiknya dengan suara serak. Kondisinya memburuk dengan cepat dan hanya dalam waktu seminggu dia meninggal dunia. Dokter pun bingung ketika memeriksa Rina dan hanya bisa menggeleng. Organ tubuhnya seperti membusuk dari dalam. "Saya belum pernah melihat yang seperti ini," kata dokternya. Setelah kematian Rina, rumah kami mulai dihantui. Ibu mulai sering mendengar suara piring pecah di dapur, tapi nggak ada apa-apa di sana. Kakakku Dito mulai melihat sosok wanita berbaju putih duduk di ruang tamu setiap malam. "Dia selalu ada di sana," bisik Dito suatu malam. Dia tidak bicara, hanya menatap ke arahku. Ayah semakin lama semakin menjadi orang yang pendiam. Hingga akhirnya dia ditemukan tidak bernyawa di tempat tidurnya. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi ketakutan yang membuatku sendiri bergidik dan takut. Tapi di saat itu aku mengalami kesedihan yang amat sangat. Beberapa hari kemudian aku mencoba keluar dan mencari bantuan ke seorang kiai di desa sebelah. Saat aku menceritakan semua kejadian, wajah kiai itu berubah menjadi serius. "Keluargamu terkena santet. Paranta telah mengirimkan kutukan. Ini tidak mudah untuk dihentikan," katanya. "Apakah saya bisa menyelamatkan keluarga saya yang tersisa, Kiai?" tanyaku penuh harap. Kiai itu menggeleng perlahan. "Kutukan ini sangat kuat. Aku akan memberikan doa perlindungan. Tapi mungkin sudah terlambat untuk yang lain. Satu persatu anggota keluargaku meninggal. Dan kini hanya aku yang tersisa. Tiap malam aku mendengar ketokan di jendela dan suara langkah di atap. Ketika aku melihat keluar, aku tahu sosok hitam itu masih ada, berdiri di bawah pohon, menatapku dengan tatapan dinginnya dan mata merahnya itu. Desa Kalisuruh kini menjauhiku. Orang-orang takut datang ke rumah, takut menjadi korban berikutnya. Aku pun tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Dan sampai sekarang, kebun hitam itu masih menjadi kebun yang dimiliki oleh seorang dukun yang bernama Paranta. Dan aku sendiri tidak berani untuk mencari tahu ada apa sebenarnya di kebun itu. Dan ingatlah satu hal ini untuk para pendengar, jangan pernah bermain-main dengan kemarahan seorang dukun.